Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan berikan 3 resep ide gorengan. Ini tuh paling banyak disukai dan cara bikinnya tuh gampang banget. Untuk resep selengkapnya kalian tonton terus video aku sampai akhir ya. Semoga video ini bisa menjadi tambahan ide menu jualan buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Atau mungkin kalau kalian mau request menu masak, di sini aku udah siapkan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Di sini aku udah sediakan 1 buah sosis ayam, kemudian aku akan iris aja ya untuk sosis ayamnya. Kalau kalian nggak ada sosis ayam, kalian bisa gunakan sosis sapi juga boleh ya teman-teman. Ini aku akan potong memanjang seperti ini, kemudian aku akan iris agak tipis-tipis kayak gini ya. Ulangi sampai semuanya selesai. Di sini aku gunakan 2 butir telur. Ini aku akan kocok lepas seperti ini ya teman-teman. Karena aku bikinnya sedikit, jadi aku nggak gunakan telur agak banyak. Kemudian ini ada kulit lumpia. Terus di sini juga ada sosis yang udah aku potong, ada telur juga. Karena aku mau yang versi pedas Indominya, ini aku gunakan cabai juga ya. Dan ada 1 buah Indomie. Saya gunakan Indomie mie goreng ya. Ini aku akan rebus dulu mie instannya. Untuk mie instannya, kalau kalian mau merebus itu jangan terlalu empuk ya teman-teman, agak keras aja nggak apa-apa. Ini aku akan balik ya. Seperti ini aja, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku akan orak-arik dulu telurnya. Ini aku akan orak-arik sekecil mungkin ya. Tunggu sampai agak sedikit kering, baru angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku akan tumis untuk sosisnya. Ini aku tumis sampai agak sedikit warnanya agak kecoklatan aja ya teman-teman, jangan terlalu lama, kurang lebih seperti ini. Dan ini mie instannya udah aku tiriskan, kemudian aku akan potong seperti ini biar tidak terlalu panjang minyak. Kemudian ini aku akan masukkan perbumbuannya. Aduk-aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata. Ini aku masukkan juga bawang gorengnya. Kemudian aku masukkan daun bawang yang udah aku potong tadi. Lanjut aku masukkan cabai juga. Kalau kalian nggak suka pedas, untuk cabainya bisa di skip ya. Kemudian aku masukkan sosis yang udah aku tumis tadi. Lanjut aku masukkan juga telur yang udah aku orak-arik. Ini aku tunggu sampai agak sedikit dingin ya, baru nanti aku akan gunakan. Nah, di sini aku juga udah gunakan tepung terigu, kemudian aku tambahkan air untuk perekatnya ya. Kemudian ini untuk kulit lumpianya aku akan potong menjadi 2 bagian karena ini agak besar ya ukurannya. Kemudian aku masukkan mie instannya. Jangan lupa untuk percabiannya dikasih ya. Kemudian aku akan gulung seperti ini. Terus aku akan lipat di kedua sisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian aku akan kasih perekatnya dari tepung terigu sama air ya. Kemudian gulung dan lipat seperti ini, agak sedikit ditekan ya. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk yang ini juga sama ya, aku kasih mie instannya, tidak lupa juga untuk percabiannya.
Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan untuk jajanan anak-anak ya. Tapi kalau untuk jajanan anak-anak, untuk cabenya kalian bisa skip. Ini sama aku akan gulung. Terus aku kasih perekat kayak tadi ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Dan ini udah selesai ya. Ini satu bungkus mie instan ini dapat banyak banget. Ini ada sekitar 10-an ya teman-teman. Dan ini aku kebetulan melipatnya itu agak besar ukurannya. Kalau ukurannya kecil mungkin lebih dari 10 biji ya. Nah, ini aku udah siapkan minyak goreng. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas baru kalian masukkan ya. Jangan minyaknya belum panas nanti kalian masukkan, nanti hasilnya itu akan berminyak ya teman-teman. Oke, ini aku akan masukkan ini aja ya. Kemudian kalau udah kecoklatan yang bagian bawahnya jangan lupa dibalik ya biar tidak gosong. Oke, ini udah sedikit kecoklatan seperti ini. Kalau kulit lumpianya udah kering dan warnanya udah kecoklatan, kalian tinggal angkat dan tiriskan aja ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, lumpia isi mie instan untuk kali ini siap untuk disajikan ya. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah siapkan kulit lumpia, kemudian ini ada bumbu halusnya dan aku juga gunakan tahu, 2 butir telur. Kemudian ini ada bumbu lainnya ya teman-teman. Nanti aku akan tulis semuanya di kolom deskripsi. Di sini aku gunakan 4 potong tahu putih. Untuk tahu putihnya aku akan hancurkan dulu ya teman-teman. Ini aku gunakan spatula aja biar lebih gampang. Atau kalau kalian mau gunakan ulekan juga boleh, atau dicoper biar lebih satset. Cuman aku lagi nggak mau ya, nggak mau nambah cucian. Ini aku akan pecek-pecek kayak gini aja sampai tahunya itu agak sedikit halus ya. Nah, setelah kurang lebih seperti ini aku akan masukkan garam, kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk. Terus aku masukkan juga daun bawang yang udah aku iris ya. Aduk-aduk. Ini biar bumbunya itu meresap ya teman-teman. Lanjut, aku akan tambahkan 2 butir telur. Sebenarnya ini bisa tambahkan 1 telur aja ya teman-teman, cuman aku lagi pengen rasa telurnya itu lebih kerasa, jadi aku tambahkan 2. Kemudian aku akan aduk-aduk biar semuanya itu tercampur merata ya. Ini tadi sebelum aku kasih telur udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal diaduk-aduk kayak gini aja ya teman-teman. Oke, ini semuanya udah tercampur merata. Sekarang tinggal aku akan siapkan kulit lumpianya ya. Di sini aku udah siapkan untuk perekatnya. Aku gunakan tepung terigu, kemudian aku tambahkan sedikit air. Lanjut, ini untuk kulit lumpianya ini aku beli ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri juga nggak apa-apa. Nah, kemudian aku akan taruh untuk adonannya tadi secukupnya aja. Kemudian ini di bagian pinggirnya seperti ini aku akan kasih adonan dari tepung terigu sama air tadi ya, ini untuk perekat aja. Kemudian aku akan balik ya teman-teman. Ini caranya kalian bisa gunakan cara lain, cuman karena ini martabaknya agak besar aku gunakan cara seperti ini ya teman-teman, atau bisa bentuk segitiga juga boleh. Kemudian untuk kedua sisinya juga aku akan rekatkan.
Terus bagian sini aku akan kasih rekatan lagi ya teman-teman, biar nanti itu benar-benar merekat. Oke, hasilnya seperti ini, dan ini tuh dapat 4 ya. Ini aku udah siapkan minyak, ini aku tunggu sampai benar-benar panas minyaknya, baru aku akan masukkan martabak tahu dan telurnya. Ini tips ya, kalau kalian goreng martabak kayak gini, jangan sering dibolak-balik ya, tunggu sampai bagian bawahnya itu kering baru dibalik seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini juga sama, yang bagian bawahnya itu udah kering, jadi nanti sebentar lagi aja aku baliknya ya, karena tadi aku masuknya itu di akhir. Oke, ini aku balik ya, ini udah kering. Oh ya teman-teman, kalau nggak suka tahu, kalian bisa gunakan isian lain ya teman-teman, misalnya bihun atau sayuran juga boleh, atau telur aja juga boleh ya teman-teman. Ini yang bagian bawahnya sini, yang satunya itu belum matang ya. Oke, ini udah matang seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu lama, nanti takutnya gosong kalau terlalu lama. Ini yang dua ini aku akan tiriskan terlebih dulu, yang satunya sebentar lagi ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, martabak telur dan tahu ala aku pun siap untuk disajikan. Ini kak aku bikinnya versi yang agak besar ya, tapi kalau kalian mau jadikan ide jualan, bisa gunakan versi yang agak kecilan ya, biar nanti itu harganya juga sesuai dengan porsinya ya teman-teman, karena ini untuk dimakan sendiri, jadi aku bikinnya agak besaran kayak gini. Dan untuk 4 potong tahu aku cuma jadikan 4 buah. Kemudian aku akan tambahkan juga cabai rawit hijau. Nah sekarang aku akan belah dulu apakah bagian dalamnya itu matang apa enggak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya itu kering, terus bagian dalamnya juga matang sempurna, tuh lihat tahunya sama telurnya itu menyatu ya teman-teman. Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini di sini aku gunakan satu buah ubi ungu. Ini ukurannya tuh gede banget ya. Ini udah aku kupas, kemudian aku akan potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu nanti aku akan kukus aja. Atau kalau kalian mau direbus juga boleh ya teman-teman. Untuk ubinya kalian gak harus menggunakan ubi ungu ya, ubi orange juga boleh, atau ubi putih yang juga boleh. Ini udah habis aku kukus ya teman-teman, jadi warnanya udah nggak secerah tadi. Ini aku taruh ke dalam wadah yang agak besar kayak gini, kemudian aku akan gunakan ulekan kayak gini ya teman-teman, atau kalau kalian mau menggunakan garpu juga nggak apa-apa. Ini aku akan haluskan seperti ini. Kalau kalian mau yang hasilnya lebih halus lagi, kalian bisa gunakan chopper untuk menghaluskannya. Oke, ini udah selesai ya teman-teman, jadinya kayak gini. Untuk ubi ungunya ini nggak aku tambahkan apapun, tapi kalau kalian yang mau rasanya agak manisan, bisa kalian tambahkan susu kental manis atau gula ya, karena menurutku ini udah manis, jadi nggak perlu ditambahkan apapun. Ini aku akan gunakan sarung tangan ya, biar lebih gampang nanti. Kemudian ini aku akan bentuk lonjong kayak gini. Ini untuk ukurannya kalian sesuaikan aja ya, nanti besar kecilnya. Nih aku bentuk lonjong panjang kayak gini.
Atau kalau kalian mau bentuk bulatan atau segitiga juga boleh, tapi kalau untuk bulatan susah ya teman-teman, kalau dibungkus dengan lumpia. Oke, kayak gini. Ini untuk isian dalamnya. Kalau kalian mau, kalian bisa isi menggunakan coklat atau mungkin keju juga boleh ya. Nah, kayak gini, ulangi sampai semuanya selesai ya. Dibentuk-bentuk dulu, baru nanti digulung dengan menggunakan kulit lumpia. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman, nggak banyak aku bikinnya. Kemudian untuk pelekatnya aku gunakan tepung terigu, kemudian aku kasih air. Ini kulit lumpianya kayak gini ya teman-teman, aku bentuk segitiga kayak gini biar lebih gampang nanti untuk menggulungnya ya. Kemudian ini aku kasih perekat pinggirnya kayak gini ya teman-teman, kayak gini. Intinya tuh sampai isian dari ubi ungunya ini tertutup kayak gini ya. Hasilnya tuh seperti ini. Untuk berikutnya juga sama ya teman-teman, kalian masukkan ubi ungunya, kemudian kasih lem perekat kayak tadi. Setelah itu digulung-gulung kayak gini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini belum aku goreng ya, jadi lanjut tinggal kita siapkan minyak dan wajannya. Tunggu sampai minyaknya itu panas, baru masukkan lumpia yang udah kita kasih isian tadi. Ini kalau kalian menggoreng sesuatu itu, tunggu sampai bagian bawahnya itu sedikit kering baru dibalik ya, jangan dibolak-balik. Nanti kalau kalian terlalu sering dibolak-balik, takutnya nanti isiannya itu keluar. Ini tadi aku cuma gunakan satu ubi ya, jadinya sebanyak ini. Dan untuk lumpianya ini ukurannya lumayan gede ya, jadi kalau kalian mau jadikan ide jualan, mungkin untuk ukurannya bisa dikecilin dikit ya teman-teman. Oke, ini bagian bawahnya udah kering kayak gini, tinggal dibalik-balik aja ya sampai kulit lumpianya itu benar-benar kecoklatan dan warnanya tuh tetap cantik. Oke, ini warnanya tuh ungu-ungu gitu teman-teman. Ini aku rasa udah kering untuk kulit lumpianya. Kalau udah seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan. Jangan terlalu lama masaknya ya, takutnya nanti gosong. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Lumpia ubi ungu pun siap untuk disajikan ya. Untuk kali ini aku bikin yang original, jadi nggak aku tambahin, jadi ini murni dari rasa ubi ungunya ya teman-teman. Di sini aku gunakan satu potong dada ayam. Nah, di sini untuk dada ayamnya belum aku buang untuk bagian tulang ya teman-teman, jadi aku akan buang terlebih dulu, dan untuk kulitnya juga aku buang. Kemudian ini aku akan suir kasar aja karena nanti aku akan chopper ya untuk ayamnya ini biar lebih gampang. Ini masih agak sedikit panas ya teman-teman, jadi agak pelan-pelan. Kalau buat isian seperti ini, alangkah baiknya menggunakan bagian dada ayam aja ya teman-teman. Ini harus aku buang, perhatikan jangan sampai untuk tulangnya ini masuk ya.
tuh ini kecil-kecil nih tulangnya. Oke, ini udah habis ini untuk bagian dagingnya. Nah, ini setelah seperti ini aku akan suwir agak kasar aja ya, biar nanti itu gampang pas mencopernya. Ini lemak-lemaknya juga aku buang ya teman-teman, untuk kulitnya juga. Nah, untuk choppernya nanti tuh kalian jangan terlalu lama ya, cuma sebentar aja, dan jangan keterusan, jadi sebentar dinyalakan terus dimatikan kayak gitu aja ya teman-teman, karena ini cuma untuk biar teksturnya tuh agak sedikit kasar ya, tidak terlalu halus. Oke, dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Untuk isiannya tuh jadi lebih cantik, teksturnya juga enggak terlalu halus, masih ada serat-serat kayak gitu. Dan untuk perbumbuannya ini udah aku siapkan di sini. Ini ada 4 buah kemiri, serta ada 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, kemudian ada ketumbar, lada, gula, garam, serta kaldu jamur. Ini aku akan ulek aja ya teman-teman, tapi kalau kalian mau dicopper biar lebih cepat juga boleh. Ini aku akan ulek sampai benar-benar halus ya untuk teksturnya. Di sini aku untuk isiannya versi yang nggak pedas ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau versi yang pedas, tinggal kalian tambahkan untuk percabeannya aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku akan tumis setelah seperti ini ya teman-teman. Lanjut, aku akan siapkan wajan dan tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api kecil, jangan terlalu besar takutnya nanti gosong. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk, daun salam, serta serai, biar aromanya itu lebih mantep ya. Ini aku akan tumis untuk perbumbuannya itu sampai benar-benar matang, baru aku akan masukkan ayam yang udah aku chopper tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, ini nanti jangan ditambahkan perbumbuan lagi ya teman-teman, karena tadi pas menguluk bumbu itu udah lengkap bumbunya. Kemudian aku akan tambahkan santan. Ini untuk santannya itu sekitar 100 ml ya, jadi satu dada ayam itu dengan 100 ml santan. Ini santan cair ya teman-teman. Nah, kemudian ini aku masak sampai airnya tuh benar-benar menyusut seperti ini, dan pas kalian tekan-tekan itu tidak keluar air, itu artinya udah tanak dan udah mateng ya. Jadi untuk kulit lumpianya aku beli ya teman-teman, aku pakai merek ini, atau kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh ya. Kemudian ini untuk perekatnya aku udah kasih tepung terigu yang dikasih air. Kemudian ini tinggal kita taruh kulit lumpianya dan dikasih isiannya tadi ya. Ini tadi udah aku tunggu sampai isiannya ini dingin ya teman-teman. Nah, setelah itu digulung. Kalian mau yang digulung kayak gini apa dibentuk segitiga juga boleh ya, sesuai selera kalian aja. Nah, setelah itu gulung-gulung, baru nanti yang terakhir dikasih perekat ya teman-teman, biar nanti itu pas digoreng tidak ini ya, tidak keluar ya. Ini aku kasih kayak gini. Kalau udah digulung lagi sampai ini kulitnya itu merekat seperti ini, ulangi sampai semuanya selesai ya. Ini aku lakukan caranya sama dengan tadi ya teman-teman. Lanjut, ini udah aku siapkan minyak. Ini setelah minyaknya benar-benar panas, baru aku masukkan lumpia yang udah aku kasih isian tadi. Ini tunggu ya sampai bagian bawahnya itu sedikit kering atau kecoklatan, baru kalian balik ya. Jangan sering dibolak-balik, nanti takutnya itu hancur.
nih kayak gini. Ini udah agak sedikit kecoklatan ya, dan sesekali aku balik ya biar nanti tuh merata sempurna. Ini aku gunakan api sedang ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini tinggal angkat dan siap untuk disajikan ya. Ini caranya tuh gampang banget. Bisa juga kalian jadikan ide jualan ya, atau buat temen nyemil waktu kalian lagi santai. Ini aku bikinnya sedikit ya teman-teman. Nah kalau udah tinggal ditata seperti ini. Ini dicocol dengan menggunakan saus, atau kalau kalian suka pedas kalian bisa makan dengan ditemenin cabai rawit hijau ya. Aku tuh lebih suka cabai rawit hijau seperti ini.